Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kalimantan 1, yang terhormat Bapak, Ibu, Guru SDN Kalimantan 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita berkumpul di komunitas belajar Sketsa Jaya SDN Kalimantan 1. Di sini saya selaku guru, kakak guru PJOK di SDN Kalimantan 1, yang mana saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut PKG PJOK dari BPPT Jawa Timur, di mana rencana tindak lanjut yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai P5 Sport Education Model atau SEM. Kemudian nama program dari SEM tersebut saya memberi nama dengan nama Bang Jirai Mainan Bakso. Mungkin Bapak Ibu Guru bertanya-tanya, opo kape itu Bang Jirai Mainan Bakso? Di sini programnya yaitu bangunlah jiwa dan raganya dengan permainan gobak sodor. Itulah program yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang nantinya dilibatkan dalam program SEM tersebut. Langsung saja ke slide selanjutnya. Kenapa saya memilih permainan gobak sodor? Seperti yang kita tahu, permainan tradisional seperti gobak sodor itu sudah semakin jarang dimainkan, seperti halnya yang terlihat di gambar tersebut, karena sudah memasuki generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet, sehingga sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Memang kenyataannya sekarang itu saya perhatikan anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak bermain HP daripada bermainnya. Kemudian bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Ini seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini saya mempunyai gagasan untuk bagian dari integral pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dan membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Sebagai guru PJOK, saya bertanggung jawab mengenai hal tersebut, sehingga permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Kemudian anak saling
dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Memang kenyataannya sekarang untuk kegiatan yang istilahnya untuk perkembangan anak, kalau di sekolah ya untungnya ada guru PJOK. Terkadang kalau sudah tidak ada guru PJOK, kemungkinan juga sangat berkurang sekali, apalagi kalau sudah di rumah. Saya lanjutkan. Tujuan dari program yaitu yang pertama, meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik, yaitu dalam permainan gobak sodor. Kemudian menumbuhkan rasa cinta terhadap permainan tradisional dan budaya bangsa. Nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang terhadap anak-anak, rasa cinta terhadap permainan tradisional dan budaya bangsa. Padahal kalau kita perhatikan permainan tradisional di Indonesia ini sangat banyak sekali. Tidak hanya gobak sodor, banyak seperti egrang, itu juga sudah dihilangkan, banyak yang tidak bermain. Padahal kalau zamannya saya kecil itu malah membuat sendiri, bermain egrang. Kemudian saya juga jarang sekali melihat anak bermain, kalau di tempat saya namanya bedan. Kalau di sini mungkin tidak tahu apa. Apa? Pecah. Caca. Kalau bahasa Indonesia itu kayak tapak gunung gitu. Di materi pembelajaran itu ada. Itu saya jarang sekali melihat anak-anak itu sekarang seperti bermain seperti itu. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama dan sportivitas. Itulah nanti fungsinya dari SEM itu, mengajak anak mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama dan sportivitas. Nanti yang dilibatkan itu kelas 4 dan kelas 4, 5 dan 6. Yang menjadi panitia pelaksananya itu nanti kelas 6. Kemudian yang menjadi supporter nanti kelas 4-nya, dan yang meramaikan dari tim A dan tim B-nya itu nanti kelas 4. Jadi sama-sama menjadi supporter. Kemudian kelas 5 adalah peserta kegiatan. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mandiri dan gotong royong. Kalau kita lihat dari permainan gobak sodor, di situ sudah terlihat nilai-nilai dari Pancasila, yaitu gotong royong. Gotong royongnya itu adalah kerjasama sama satu timnya. Kemudian mandirinya, bagaimana cara kita menghindar supaya tidak kena oleh yang menghadang. Lanjut, capaian yang diharapkan. Yang pertama, pengenalan aktivitas untuk membantu peserta didik dapat terlibat aktif. Di sini seperti yang saya katakan tadi, melibatkan peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Yang kedua, eksplorasi, yaitu aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Jadi sebelum kita mengadakan semacam pertandingan atau eksibisi per kelas,
memberikan kepada anak-anak materi dulu apa itu Google Sodor, sehingga anak mencari informasi dari sumber belajar. Kemudian yang ketiga, proyek aktivitas murid merancang dan membuat produk dengan hasil belajar, yaitu merancang bagaimana menyusun sebuah kepanitiaan yang dilaksanakan oleh anak-anak sendiri. Siapa yang jadi wasitnya, nanti siapa yang menjadi ofisialnya, kemudian siapa nanti yang menjadi pelatihnya, itu dari anak-anak sendiri. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitatornya saja. Yang keempat, akhir dari proyek yaitu aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan, merefleksi kembali yang sudah dilaksanakan dari permainan yang telah dilaksanakan, yaitu permainan tradisional Gobang Sodor. Lanjut, langkah-langkah dari kegiatan yang saya sampaikan pada siang hari ini mengenai SEM. Yang pertama, kita buat tim dulu, kemudian latihan dasar dan pertandingan persahabatan. Tim yaitu terbentuknya mulai dari official, pelatih, kemudian pesertanya yang akan main, serta untuk yang menjadi wasit itu dari anak-anak semua. Kemudian yang kedua adalah diskusi kelompok, presentasi, dan pembuatan poster. Di sini diskusi kelompok sebelum pelaksanaan pada pertandingan dibuat sumber belajar terlebih dahulu. Jadi nanti saya akan menyampaikan kepada anak-anak mengenai materi permainan Gobang Sodor. Kemudian yang ketiga, pembentukan tim refleksi setelah permainan dan pemberian penghargaan. Setelah adanya permainan yang nantinya pasti ada juara. Di sini juara itu saya tidak akan terlalu berlebih. Yang penting anak diberi reward itu aja sudah senang. Seperti halnya waktu kemarin itu saya memberikan reward hanya beberapa, itu sudah anak-anak senang. Yang keempat, diskusi kelompok, role playing, dan pembuatan karya tulis. Nah, di sini setelah akhir nanti anak-anak akan membuat sebuah karya tulis yang nanti akan saya bantu. Jadi setelah pertandingan, anak-anak dituntut untuk bisa membuat sebuah semacam oret-oretan mulai dari awal kegiatan sampai pelaksanaan, kemudian di akhir yaitu refleksi. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, kenapa kok dilibatkan komunitas belajar di sekolah? Di sini program yang dibuat merupakan kegiatan P5 dan intrakurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat
melalui kegiatan permainan tradisional gobak sodor. Nah, di sini saya melibatkan Bapak Ibu guru semua yang nantinya akan menjadi fasilitator juga, tidak hanya guru PJOK tapi juga melibatkan Bapak Ibu guru kelas yang lainnya. Jadi nanti mohon bantuannya juga untuk membimbing dan mendidik anak-anak untuk melibatkan pembuatan karya tulis ataupun juga pada saat pertandingan. Jadi yang dilibatkan di sini adalah mengenai materi pembelajaran matematika. Soalnya dalam permainan gobak sodor ada hitungannya. Dari kesana terus balik lagi itu sudah mendapatkan nilai, kemudian kalau kembali lagi sampai ke awal semula itu juga mendapatkan nilai, sampai nanti dihitung jumlah nilainya itu berapa. Tidak hanya matematika, kemudian mata pelajaran agama sebelum pertandingan dimulai juga dilibatkan untuk keagamaan, berdoa terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pertandingan. Kemudian mata pelajaran PKN, di situ diperlukan untuk musyawarah gotong royong dan kemandiriannya, di situ melibatkan guru PKN. Yang kedua, murid yang terlibat kelas 4, 5, dan 6 baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga, penanggung jawab yaitu kepala sekolah. Yang keempat, komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas Sketsa Jaya. Nah, ini yang seperti tadi yang saya bicarakan, yaitu komunitas belajar di sekolah yang terdiri dari beberapa guru kelas dan tenaga pendidikan dan juga guru mapel. Tenaga pendidikannya gimana, nanti saya juga akan minta bantuan kepada penjaga sekolah untuk menyiapkan peralatan seperti sound, kemudian meja sama kursi, kemudian untuk pembuatan lapangan juga. Di situ fungsinya nanti. Dilanjut, kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Nah, di sini kapasitas itu yang dilibatkan yaitu kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan, serta guru PJOK yang memiliki kompetensi dalam mengajarkan permainan tradisional gobak sodor. Jadi nanti saya akan memberikan sumber belajarnya kepada anak-anak tentang permainan tradisional gobak sodor. Sebelum ke pelaksanaan game atau pertandingan, itu anak-anak dituntut untuk mencari informasi bagaimana cara mainnya, kemudian jumlah pemainnya berapa, itu supaya terlebih dahulu anak-anak tahu. Jadi saya bertugas untuk memberikan informasi kepada anak-anak. Yang kedua, yang dilibatkan siswa kelas 4, 5, dan 6. 6-nya belum ditulis di sini. 4 dan 5. Makanya saya cari mana ini kelas 6-nya kok tidak ada. Yang berjumlah 92 dari masing-masing kelas siap menjadi perwakilan. Nah, ini seperti tadi yang saya bicarakan, sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, official, serta supporter dari masing-masing tim. Jadi semuanya itu
melibatkan anak-anak yang menjadi panitia, wasit, itu anak-anak semua, bukan kita. Kita hanya sebagai fasilitator. Jika anak-anak nanti kurang paham atau apa. Yang ketiga yaitu sekolah memiliki halaman yang luas sehingga untuk kegiatan olahraga sangat cukup dan berbagai alat olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Saya rasa juga cukup di halaman yang tempat tanam. Kemudian pertama kali saya masuk di sini kayak ada semacam garisnya itu mungkin lama, pernah dipakai untuk gobak sodor, dulu kan, tapi sekarang sudah hilang, acahnya sudah hilang. Kalau tidak salah warnanya itu garisnya warna merah dulu. Maka dari itu saya juga punya pemikiran, oh berarti dulu pernah ada dipakai latihan untuk permainan tradisional gobak sodor. Karena lama sekali mungkin tidak dipakai sehingga garisnya hilang. Insya Allah nanti saya terapkan kembali di akhir semester 1. Lanjut, sebelum ke rencana evaluasi, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Mungkin ada yang di monggo Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada yang ingin saya tanyakan Pak, karena permainan tradisional itu sudah mungkin anak sekarang tidak mengenal, jadi sudah terlalu lama anak-anak itu tidak tahu hal seperti itu. Untuk memulainya itu mungkin kalau misalnya ini kan objeknya kelas berapa Pak? Kelas 4-5. Mungkin untuk kedepannya itu bisa dilakukan pengenalan dari awal lagi, mungkin untuk kelas rendah, terutama untuk kelas rendah itu mungkin saat pelajaran olahraga mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena anak-anak mungkin sudah terlalu bosan atau gimana, jadi itu bisa dikenalkan dari awal lagi, dari kelas rendah. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dito. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya, sangat baik sekali, usulan yang juga bagus. Memang awalnya itu saya melibatkan kelas 1-2 mungkin karena waktu yang sangat mepet sekali dan mendesak, kemudian terbentur dengan acara kegiatan dari PGRI, sehingga saya berpikir kalau melibatkan kelas 1, 2, 3 sepertinya waktunya nanti terlalu lama, sehingga saya cuma hanya melibatkan kelas 4, 5, dan 6. Memang nantinya ke depan saya juga punya pandangan untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan seperti ini itu melibatkan semua siswa. Tadi saya juga mengenalkan lagi kepada anak-anak di kelas 2. Kebetulan saya tadi yang mengajar di kelas 2 karena Pak Yayan juga ada kepentingan latihan voli, sehingga saya tadi membuat permainan lagi yang namanya kucing-kucingan. Tadi juga sempat senang juga anak-anak, mungkin karena sudah ada agak siang sehingga anak-anak merasa lelah. Itu juga permainan yang lama sekali tidak dimainkan, meskipun dengan bola. Saya juga kedepannya nanti akan mengenalkan permainan-permainan tradisional kepada anak-anak.
sehingga biar anak-anak lebih mencintai budaya sendiri daripada budaya-budaya yang ada di HP. Karena sudah banyak sekali sekarang anak-anak tidak mengenal apalagi lagu-lagu daerah. Saya juga miris sekali, banyak sekali anak-anak yang menyanyikan lagu daerah saja juga kesulitan. Padahal kalau zamannya saya sekolah dulu, tuntutan untuk menyanyi lagu daerah paling tidak itu harus 10 lagu bisa. Jadi terima kasih kepada Bu Nun untuk usulannya. Nanti kedepannya saya akan melaksanakan semua peserta dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi insya Allah setiap akhir semester itu akan saya laksanakan, biar anak-anak sambil menunggu penerimaan rapor, sehingga kita buat semacam kayak kelas meeting. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, yang dilibatkan nanti hanya anak-anak semua. Yang paling utama adalah kejujuran anak. Nanti yang saya tekankan itu harus benar-benar jujur. Itu melatih anak-anak supaya jujur juga. Lanjut, akan saya lanjutkan rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan melalui yang pertama yaitu observasi. Jadi nanti setelah kegiatan saya akan mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu dengan angket mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua, yaitu semacam pertanyaan yang 1 sampai 10. Yang ketiga, dokumentasi, mengumpulkan data berupa foto, video, dan hasil karya siswa, yaitu yang tadi itu berupa karya tulis. Karya tulis itu tidak harus selalu detail, mulai dari pergaulan habis tidak. Yang penting itu anak bisa menceritakan. Kita bukan kuliah lagi. Kalau kita kuliah, memang tuntutan karya tulis itu mulai dari awal sampai ke akhir. Tapi ini anak-anak itu nanti mulai dari awal untuk bisa menceritakan sedikit kegiatan dari permainan tradisional, yaitu gobak sodor. Slide yang ke-9 ini yang menjadi tantangan. Minat siswa yang berbeda-beda, yang jelas itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Menawarkan variasi permainan dan memberikan pilihan kepada siswa. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan gobak sodor, di sini tantangannya yaitu menawarkan kepada anak-anak, misalkan kelas 4 sukanya sepak bola, yang kedua kelas 6 sukanya voli, yang jelas itu mungkin. Kelas 5 antara sepak bola dan bola voli. Jadi saya di sini bertugas untuk menjelaskan nanti mengenai pemilihan kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya memberi wawasan kalau
nanti sepak bola kita tidak punya tempat. Kemudian voli itu benar ada yang bisa dan ada yang tidak. Tidak semua anak-anak bisa voli, takutnya nanti tidak berjalan dengan baik. Kemungkinan di sini saya menawarkan permainan gobak sodor sehingga bisa menjadi permainan yang menarik buat anak-anak. Yang ketiga, kondisi cuaca yang tidak mendukung. Yang jelas, karena di sini cuacanya tidak menentu kalau sudah musim hujan. Ya mudah-mudahan saja pada saat pelaksanaan nantinya tidak terjadi hujan. Kemungkinan nanti kalau hujan akan digantikan dengan lain waktu. Mungkin itu solusinya. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Mungkin Bapak Ibu guru bertanya-tanya, apa itu SEM? Saya ingin menjelaskan sedikit tentang SEM. Apa sih SEM itu? Sport Education. Hanya sebentar tambahan sedikit. Nah, di sini pembelajaran sport education model atau SEM yang memiliki arti dan tujuan. Pembelajaran olahraga SEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan olahraga ke dalam kurikulum sekolah dengan tujuan mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial siswa secara holistik. SEM tidak hanya sekedar menegakkan teknik olahraga, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting seperti kerjasama tim, seperti tadi itu. Jadi semuanya siswa yang dilibatkan, bukan kita yang menjadi panitia, saya menjadi wasit nanti atau Pak Yayan menjadi official team, yang bukan. Jadi semuanya anak-anak yang dilibatkan langsung, melibatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jika tidak ada yang ditanyakan, bisa langsung saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.